Satu lagi, iya. Terima kasih. Kalau menurut saya bahwa dengan tulisan itu bisa merubah hati seseorang. Mengetuk hati seseorang sehingga duitnya lebih banyak ya. Berarti cara kakak menghadapi kuartir cabang, kuartir ranting, kuartir daerah, itu juga termasuk salah satu cara kakak dalam berkomunikasi. Satu lagi? Biasanya dari yang kita saksikan bersama-sama sama-sama situasi adalah sekali cara kita untuk membantu orang, bahkan meski hanya dengan kata-kata yang baik. Kasih. Kalau nggak bisa minjemin uang nggak apa-apa, tapi kakak doakan mudah-mudahan kakak dapat pinjaman dari si A, gitu ya, gitu ya. Jadi yang tidak diberi pinjaman uang tidak sakit hati, ya, dan merasa ada uang gitu kan, ada apa-apa gitu, tapi tidak sakit hati ya. Daripada kakak memberikan uang, misalnya di banking gitu ya, itu walaupun diterima oleh si penerima karena dia butuh ya, tapi mungkin hatinya sakit gitu ya. Bagus ya, sip ya. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama kakak-kakak. Judulnya ini pendekatan, metode dan teknik pelatihan ya. Kelihatannya rada serem ya judulnya, tapi ya sebetulnya isinya kakak-kakak sudah tahu dan bisa praktek nanti ya. Ini juga saya tadi disebutkan oleh Ayah Bunda. Kemarin bertambah dari 26 provinsi bertambah jadi 27. Karena kemarin baru saja dari NTB ya, bisa Tenggara Barat ya. Niatnya pengen berkeliling Indonesia, tapi baru 26, baru 27 provinsi ya. Sementara provinsi kita ngembang terus ya. Harusnya kalau dulu kan waktu saya kecil SMA itu 27 ya. Kumpulan 27 provinsi, sekarang 37 ya. Tidak lama ya. Kalau negara itu baru 8 ya, jadi masih cepat lah ya. Mengunjungi negara itu baru 8 dan ada yang berulang, ada 2 kali, ada 3 kali ya. Oke, ini yang disampaikan oleh Lord Baden-Powell ya, bahwa pramuka itu tempat berkumpulnya bersama-sama ya, melakukan adventuring antara orang yang lebih tua, yaitu orang dewasa, bersama anggota muda ya, dengan peserta didik ya kalau dibahasakan kita. Kemudian berusaha untuk menciptakan hal-hal yang sehat, happiness, handicraft, dan helpfulness. Jadi 4 hal itu ya biasanya sering disebut-sebut semuanya oleh para pelatih ya. Ada healthy sehat ya kan? Sehat, kemudian happiness, kebahagiaan ya, bahagia, handicraft. Apa? Ya, ada sesuatu yang dibawa pulang ya, ada kreativitas seperti handicraft ya. Kemudian helpfulness, iya. Kalau menolongnya ditumbuh kembangkan, itulah pramuka menurut Lord Baden-Powell ya. Jadi intinya 4 hal ini. Kemudian kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Wah, ini ada siang-siang materinya ini ada muat, tapi nanti sebentar lagi kita praktekkan ya supaya nggak bosan dengan kata-kata. Kita akan belajar tentang pendekatan, kemudian metode dan teknik ya. Akan belajar apa Kak? Iya. Kemudian ini pendekatan, ada teori digunakan untuk mendekati aktivitas pembelajaran tertentu. Pendekatan ya. Pendekatan itu untuk
untuk sebuah teori atau konsep untuk mendekati aktivitas pembelajaran tertentu. Kemudian ini konsepnya yang metode prosedur untuk menerapkan pendekatan runut dari awal sampai akhir. Itulah metode yang akan digunakan di gerakan pramuka ya. Kemudian ini cara praktis gaya atau bentuk konkret dalam menjalankan metode itu teknik ya. Jadi cara kakak tekniknya itu berbeda-beda. Yang Karewi ya di hadapan kakak-kakak itu berbeda dengan tekniknya Kak Ridawati. Tekniknya Kak Sutanto itu berbeda, gaya ya, gaya atau teknik di sini ya. Itu berbeda modelnya. Nah jadi secara garis besar yang utama paling atas adalah pendekatan, kemudian ada beberapa metode ya. Kemudian sesudah itu nanti dari metode itu ada teknik-teknik kecil yang dilakukan oleh kakak-kakak dalam berhadapan dengan peserta ini. Nah ini pendekatannya, pendekatan pembelajaran structural learning. Itu penanaman konsep dulu, kemudian praktek, simpulan. Kakak pernah menanamkan konsep dulu kepada adik-adik peserta ini? Misalnya konsep apa? Trisatya misalnya. Konsep Trisatya kakak ditanamkan dulu konsepnya, ya. Kemudian dipraktekkan berulang-ulang, kemudian disimpulkan. Terus kalau experiential learning itu praktek dulu. Kalau misalnya mau pakai Trisatya, maka Trisatya itu dipraktekkan langsung. Adik-adik itu Trisatya diulangi begitu, ya. Kemudian diobservasi, kakak menganalisis, oh udah benar, belum, masih tambah, salah. Kakak yang mengobservasi, kemudian diaplikasikan sehingga adik-adik bisa membacakan Trisatya, mengucapkan Trisatya dengan baik dan benar versi kakak-kakak ya. Kemudian active learning itu penanaman konsep dalam praktek. Kemudian paparan hasil dan simpulan. Jadi 3 hal ini untuk pendekatannya kak. Jadi kakak biasanya kalau ibu guru atau bapak guru pakai konsep yang mana? Silakan kak. Boleh. Kalau pengalaman dulu, kalau sekarang kasus variasi ya, karena memang sudah zamannya. Kalau zaman dulu mungkin proses dulu ya biasanya, tapi sekarang sudah belajar mendalam di anak yang bisa langsung anak sekolah ya biasanya sekarang, baru nanti disebutkan nanti ya itu disebutkan. Kalau yang dikasih proyek ini yang mana? Yang experiential learning ya. Dia praktek dulu, nggak ngerti tuh praktek apa gitu ya. Terus nanti kakak menjelaskan, direfleksikan, kemudian aplikasinya dia bisa melakukan sendiri ya. Kemudian kalau yang biasanya kita pengenalan konsep ya, konsep dulu ya gurunya ya. Ini begini, Trisatya itu begini, tapi nggak disebutkan digambarkan Trisatya itu seperti apa. Tapi dia cerita terus ya si ibu guru ya. Nah itulah penanaman dengan structural learning. Ya. Kalau active learning ini bagaimana penanaman konsep dalam praktek? Bareng ya, belajar sambil melakukan ya. Itu aliran pramuka banget, belajar sambil melakukan ya. Bareng ya, penanaman konsep dia, tapi juga langsung praktek ya. Oke, ini pendekatan ya kakak-kakak. Ini yang akan kakak-kakak praktekkan nih nanti ya. Jadi diingat-ingat ya, bahwa pembelajaran terstruktur atau structural learning
diterangkan, ada tanya jawab, ada penugasan.